kamu pengen dapetin surga. Apa yang harus kamu lakuin dulu berarti? Beribadah dong. Mati. Hai. Jadi hari ini kita mau kedatangan tamu, salah satu teman kita. Kita mau jemput dia sekarang. Dia tuh sebenarnya pembaca tarot gitu ya. Terus sebenarnya aku nggak ada rencana mau baca tarot sih hari ini, cuma kebetulan tiba-tiba dia hubungin kita, terus mau main kesini, ya udah aku langsung kepikiran buat baca tarot. Kita mau kasih bonus juga ya, Mel. Ya, Bonusnya kayak bonus gimana? buat kalian. Nah, bonusnya nih buat kalian yang lahir di bulan Juli, kita bakal bacain Seputar asmara, terus keuangan, karir. Kayaknya lengkap aja nanti kita ya. Pokoknya sama teman kita nanti dibacain semuanya. Sekarang kita mau jemput dia dulu. Tungguin sampai nanti kalian ketemu orangnya. Hai. Hai, hari ini kita kedatangan tamu. Tadi aku udah jemput sama Meli. Tamu kita hari ini adalah Mas Andi. Nah, Mas Andi ini tuh sebenarnya adalah seorang pembaca tarot. Apa? Tarot reader. Jadi sebenarnya tadi Mas Andi tuh main ke sini. Aku nggak ada rencana sih mau baca tarot, tapi pas kebetulan dia mau main, ya udahlah sekalian aja kayaknya aku mau baca tarot, Mas. Karena kebetulan lagi Galau. bukan, aku udah gak galau. Sekarang waktunya menemukan kembali cinta, Mas. Makanya aku mau baca kayak gitu. Terakhir Apa? aku bacain gimana? Harus dibahas ya. Iya, terakhir kan aku habis putus tuh. Terus kata Mas Andi kan, kamu tuh bakalan capek kalau misalkan terus-terusan nggak bisa move on, nanti juga capek sendiri. Dan bener, aku udah capek. Terus kata Mas Andi juga nanti ketemu kok sama pasangan yang selanjutnya. Terus yang katanya pasangan yang selanjutnya tuh masih kerabat atau masih kayak orang yang deket atau orang yang kenal dari temen atau dari saudara atau dari mana. Nah, aku tuh kemarin ketemu lah sama salah satu cowok. Nah, dia itu ternyata kakaknya temen aku. Mau tahu kedepannya bakalan kayak gimana? Pertanyaannya itu. Ya buat semuanya, gini ya, saya cuma bisa kasih tahu, tarot itu bukan sesuatu hal yang mistis ya, gitu. Jadi nggak ada yang namanya ilmu atau bacaan-bacaan dan segala macam kayak gitunya tuh sebenarnya nggak ada. Ini pure psikologis sebenarnya. Pure psikologis itu jadi kita membaca potensi yang ada di dalam dirinya sendiri, gitu. Nah kalau misalkan itu jodoh atau tidaknya, itu kan ada manusia itu kan perlu yang namanya usaha. Iya dong, effort. Iya kan, gitu. Ikhtiar. Jodohnya itu dipertemukan oleh Tuhan. Iya. Iya kan? Tapi untuk dia bisa menikah sama kita atau tidak, itu seperti kita memberikan proposal kepada Tuhan. Tuhan, saya suka orang ini. Pantas tidak saya buat sama dia? Kan seperti itu kan. Nah, makanya kita lihat di sini si pembacaan tarot ini adalah untuk melihat potensimu, apakah kamu bisa, ada kemungkinan besar untuk bisa bersama dengan dia atau tidak. Ibaratnya kita menyatukan antara pola pikirnya dia dan pola pikirmu, hati dia dan hati kamu bisa nggak disinkronkan jadi satu. Dalam ya. Itu kan. Nah, apa sih namanya, nggak ada yang namanya ibaratnya mistis atau hal-hal gaib. Nggak ada ya, kita di macam. sini nggak pakai mistis-mistisan juga. Gitu. Cuma sebenarnya lebih ke fun reading kali Fun ya. reading, Fun reading gitu. aja. Dan menemukan. Gak usah baper. Gak usah baper. Kalau nggak resonate ya udah. Gak usah dianggap ya Mas ya. Iya. Saya. Tapi kalau misalkan buat kebaikan, ada nanti kan Mas Andi tuh biasanya ngasih kita apa sih, wejangan tuh baiknya kayak gimana. Ya, bisa Sebenarnya- menumbuhkan potensi diri lah, Tuh. gitu istilahnya. Oke. Oke. Bagi yang belum tahu, ini kartu ada 78 kartu ya. Dia di 22 kartu untuk arkana mayor dan juga ada sisanya adalah arkana minor. Apaan tuh Mas? Nah, kalau arkana mayor itu sebenarnya lebih ke perjalanan hidup kita dari mulai nol sampai kepada
apa namanya, Siklus. ya siklus hidup kita gitu, jatuh bangunnya kita dan segala macam gitu kan. Nah tapi kalau arkana minor itu lebih masuk ke dalam lagi untuk melihat hal-hal potensi yang kecil di dalam diri kita. Itu dilihat dari cups. Cups itu melambangkan hati. Iya. Cups. Cups Lo yang itu melambangkan suka baca hati. tarot, yang suka apa sih kayak nonton video tarot, Hmm. pasti apa sih udah tau ya kayak ada cup, Iya. ada Wands. wands, terus ada sword ya, Ya, betul. sword kayak gitu. Terus pas ada pentacle, gitu, pentacle. Pentacle itu source yang ada di dalam diri dia atau enggak apa yang dia bisa dia lakukan. Terus ada gitu wands itu lebih kepada semangat Wands tuh perjalanan. tongkat kan, Iya, tongkat. lebih ke perjalanan. Oh, Perjalanan. Terus pas ada gitu sword itu lebih kepada keputusan. Oke. Gitu jadinya. Oke. Oke. Gitu. Let's begin. Pertama kita kocok dulu sama saya, terus pas ada gitu mangga Bella dikocok. Aku bebas kan ngocoknya. Bebas. Pikirin aja apa yang kamu pengen tanya. Jodoh. Enggak sih. Keuangan. Karir. Dah. Dah. Selesai. Nah, kita lihat dulu, kita selidiki dulu apa yang terjadi dalam hidup Bella ini. Kita pakai 10 kartu dulu. Ambil 10 kartu ditumpukin jadi satu aja. Oke. 4 5 6 8 9 10. Oke. Kayak ngitung duit ya. Oke, kartu utamanya di sini adalah, kalau di sini kan saya pakai Ancient Italian Tarot ya. Di sini Re di Bastoni itu artinya The King of Wands. Tadi Wands itu saya bilang apa? Perjalanan kan? Perjalanan. Oke. King itu melambangkan seorang laki-laki, atau bisa juga dia itu kamu udah mengambil keputusan sendiri, udah oke, saya sudah bisa move on. Saya akan memulai perjalanan yang baru dalam hidup saya. Oke. Gitu kan? Oke, sekarang kamu sudah mengambil keputusan, dan di sini juga bisa jadi kau lagi bertemu dengan cowok yang baru. Oke. Wow. Kartu kedua. Di sini adalah Il Carro. Ini artinya the chariot atau kereta perang. Ya kan? Yang jadi pertanyaannya, benarkah kamu sudah move on 100% dari yang lama? Udah. Sudah ya? Yakin? Yakin. Masa sih? Kenapa sih dia tuh selalu ya udah nggak mau lagi Oke. sama yang lama, sudah kayak nggak berharap lah sama yang lama Oke. gitu. Di sini ada masalahnya. Kalau saya lihat di sini, kamu kok kayak ragu untuk mendekati dia. Yang baru. Heeh. Jadi aku tuh kemarin juga udah ngomong sama Meli gitu kan, kayak cerita kayaknya masih ragu deh, maksudnya kayak siap nggak sih mau relationship gitu, siap nggak sih mau ketemu orang baru. Kok sekarang kamu ngomong yang sama gitu, jadi nice. Oke. Terus Di sini ada Ten of Wands. Ten of Ini Wands. pikiran yang ada di bawah sadarmu. Ten of Wands. Ten of Wands ini, dia itu kan lebih kepada beban. Di sini ada yang membebanimu. Ada. Apa tuh kira-kira? Ada, tapi nggak boleh dikasih tahu. Nggak boleh dikasih tahu. Nanti dikasih tahu di belakang. Nah, terus pas ada gitu, di sini ada di masa lalumu, ada tulet ini, maksudnya apa? Kamu itu menemukan kebahagiaan di kemarin hari sebelum bertemu dengan orang ini yang sangat luar biasa menurutmu. Ya, yes. Walaupun ibaratnya kayak gini loh. Setiap orang pasti punya pacar pertama. Tapi cinta pertama belum tentu orang bisa nemuin saat itu. Iya. Dan kemungkinan besar orang ini adalah cinta pertamamu. Bukan pacar pertama, tapi cinta pertamamu. Si masa lalu ini. Ibaratnya kamu baru paham tentang yang namanya cinta itu dari orang ini. Dan di sini yang jadi permasalahannya adalah ketika kamu ingin menjalankan relationship yang baru adalah apakah saya bisa seindah kemarin? Karena di sini ada Three of Wands. Wow. Ya. Three of Wands ini maksudnya apa? Long term relationship
kau itu pengennya yang panjang. Tuh, jadi kau tuh pengennya tuh yang sampai ke nikah. Jadi pengennya Ya emang. jadi pengennya ini tuh adalah yang terakhir lah. Iya, Gitu. iya. Mungkin kalau misalkan cowok kan punya prinsip kayak gini. Saya ingin mendapatkan cinta pertama dari seorang perempuan. Tapi kalau perempuan rata-rata menginginkan cinta terakhir dari seorang laki-laki. Betul? Oke. Bener banget. Bener banget. Di sini ada The Death. The L Dad. tradisi. Serem ya sebenarnya kartunya. The Dad. Sebenarnya kartunya serem, tapi ini The Death. sebenarnya artinya sangat positif. Kartu The Death itu artinya kartu sangat positif. Bukan berarti kayak di film-film, Kematian. lu ketemu setan besok terus pas udah gitu mati. Nggak begitu. Nggak ya, begitu. Wah, ini bukan mistis sama sekali. Bukan mistis. The Death itu artinya transformation, Oke. perubahan. Sekarang gini, kamu pengen dapetin surga, apa yang harus kamu lakuin dulu berarti? Beribadah dong. Mati. Oh iya. Kalau nggak mati, lu nggak bisa masuk surga. Benar atau enggak? Teng. Iya kan? Iya. Semua orang Oke. pasti pengen yang Mau namanya nyampe surga berarti kita harus mati dulu, itu guys. maksudnya transformation. Iya. Seperti itu. Mm, Kita harus menghadapi ketidakenakan dulu. mm. Kemarin itu kamu sudah menemukan ketidakenakan, dan sekarang adalah kamu transformationnya. Nah, ini kan kamu tuh sekarang tuh sedang mengalami kematian istilahnya, iya kan? Nah, tapi kemarin perbuatanmu menurut kartu bilang di sini itu sudah baik. Kamu sudah menunjukkan ketulusan. Kamu sudah menunjukkan ketulusan, walaupun yang kemarin itu kamu sudah disakiti, tapi kamu tidak mendam. Kamu di situ hanya ingin yang terbaik untuk orang itu. Intinya kayak begini. Ketika kamu ingin mendapatkan surga, kamu ingin mendapatkan pengampunan, berarti kamu harus mengampuni. Lalu ketika kamu mengampuni, maka kamu di situ menjadi mendapatkan surga. Surga itu bisa kau dapatkan di dunia dengan cara apa? Tenang, lahir batin. Iya kan? Kau sudah mengampuni. Nah, Maafkan lah ya. nah, sekarang saatnya kau mendapatkan surgamu. Masa depan dalam waktu dekat, kalau menurut kartu bilang di sini, masa depan itu kan kita buat tuh sebenarnya tuh mudah sekali rumusnya. Past plus present sama dengan future. Kamu ingin mendapatkan masa depan yang baik, past present kamu harus baik. Kalau past kamu buruk, present harus baik. Iya. Lalu future akan Baik. baik. Iya kan? Guys, dengerin. Jadi yang mau punya masa depan yang baik, berarti masa lalunya juga harus baik, masa sekarang juga harus baik. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur kemarin, tidak Iya. bisa kita perbaiki, selalu berpikir gini, saya pernah ada di masa lalu, saya ada di masa sekarang, tapi apakah pasti saya akan ada di masa depan? Belum tentu. Tetapi saya bisa berbuat yang terbaik hari ini untuk di masa depan saya. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya untuk menjadi lebih baik. Yes. Dan ini kamu dengan cara yang baik seperti itu, kamu memaafkan yang kemarin, terus sudah gitu kamu sudah rela melepaskan, keberuntungan akhirnya datang ke dalam hidup kamu. Nah, Betul sekali. Wow. kita lihat lagi di sini sampai kartu terakhir. Di sini kamu menghadapinya adalah Regina di Cope, atau artinya apa? Regina di Cope. The Queen of Cups. Kamu memandang masalah ini dengan cara the Queen of Cups. Dalam artian, kamu tetap aja galau. Galaunya, aduh aku harus menyelesaikan masalahku. Aduh, dia mau nggak ya sama aku? Kamu ragu. Jangan. Jangan. Pikiran manusia itu tuh seperti magnet, tau nggak? Gimana tuh? Kamu berpikir positif, hal positif akan datang. Berpikiran negatif, maka hal negatif akan datang. Jadi teruslah berpikir positif. Salah satu contohnya ini kejadian sama saya. Saya ngecek orang waktu dulu. Saya nggak kenal dia siapa, saya nggak pernah ngobrol sama dia siapa. Ketika saya lagi jalan di mall, saya ngeliat, ih ini orang kok ih banget ya gitu. Ih banget. Ya kan, jadi wow banget gitu kan. Iya. Ya sekarang gini, kalau gue tiba-tiba datang, gue kenalan sama dia, gue bisa digampar sama dia. Benar atau enggak? Iya kan? Siapa lu katanya? Kalau misalkan dia jomblo, kalau misalkan dia punya pacar,
gue bisa digampar sama pacarnya. Siapa lu gitu. Di situ gue coba berpikir, suatu saat nanti lu bakal ketemu sama gue, dan lu bakal kenal sama gue. Wes. Dan Beberapa ternyata- bulan kemudian, dan dia ketemu sama gue. Bravo. Dan gue akhirnya punya kontak sama dia lewat WA. Waktu itu gue sempat kontak sama dia dan jalan beberapa kali sama dia. Coba bayangin, gue dari pertama ngeceng dan gue cuma bilang gue pengen ketemu sama dia. Jadi intinya kita harus menebarkan energi positif, pikiran positif, energi positif, Itu dan keyakinan. betul. Jangan udahlah kayaknya nggak bisa deh, nggak Betul. bisa. Kalau nggak bisa ya udah jadi nggak bisa. Nah, Tapi kalau misalnya kita yakin nih bisa, ya Pasti udah, bisa. pasti bisa. gitu. Selama berusaha ya guys. Nah, kalau menurut kartu bilang di sini, oke, yang ngedeketin duluan berarti dia duluan kan? Ya. Oke. Di sini ada Four of Wands. Once. Sebenarnya dia sendiri, kalau aku lihat di sini, itu juga dia udah berpikiran bahwa gue cocok sama nih orang. Ya, gue cocok dengan nih orang. Oke. Gitu. Ya. Jadi kau nggak usah berpikir lagi sama yang namanya masa lalumu yang tadi kau belum selesaikan dan segala macam, jalanin aja. Aku udah gak mikirin kok. Jadi jalanin aja kayak misalkan, aduh aku kan belum beres nih masalah A, masalah B, masalah C, aku belum beres. Jalanin aja. Gitu. Ya ibaratnya kan kalau menurut keyakinan saya kemarin ya, menurut keyakinan saya baca kemarin itu ada yang bilang kayak begini. Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya apa? Ketika kamu mengikuti sesuatu, jangan ragu, ikuti saja. Oh. Ini misalkan orang ini dipertemukan sama Tuhan Mm-mm. kepadamu gitu kan ya. Mm-mm. Nah terus pas udah gitu, kau ragu. Aduh, gue masalah A belum beres, masalah B belum beres, masalah C belum beres. Ikut aja dulu apa yang ditunjukin sama Tuhan, udah. Gitu ya. Nah, pas udah gitu, di sini juga hal ketakutanmu dan harapanmu. Di sini ada The Moon The Moon. atau La Luna. La Luna. Ya. La Luna ini kan bisa disebut kartu mimpi. Kartu mimpi, kartu kesesakan, kartu maaf ya, lust ya atau nafsu ya gitu. Tapi juga bisa di sini kan, lihat di sini ada gambar udang di luar, ada anjing dua sedang melolong ke bulan. Maksudnya apa coba di sini? Ya, di sini. Bulan itu kan menggambarkan tentang mimpi. Iya kan? Nah, dua ekor anjing ini yang sedang melolong ke bulan itu bagaikan pikiranmu yang ingin mendapatkan mimpi tersebut. Kau ketakutannya adalah kayak gini. Aduh, jangan-jangan ini mimpi. Aduh, jangan-jangan gue ngejar dia cuma sia-sia. Aduh, jangan-jangan kalau gue iyahin, ntar dia bakal sama lagi kayak yang kemarin. Iya, ada kayak gitu. Banyak pikiran-pikiran Ada, yang kayak ada begitu. kayak gitu. Iya kan? Kau nggak akan tahu kalau kau tidak berjalan. Sama seperti udang ini. Kau tidak akan tahu yang namanya daratan kalau kau tidak keluar lautan. Walaupun dia harus sesak. Iya. Iya kan? Gak ada air. Oh iya benar. Kasihan si udang harus ke laut. Dari laut harus ke darat. Iya kan? Gitu. Benar. Nah, harapanmu adalah di sini kau mendapatkan impianmu. Tapi untuk menggapai mimpi memang tidak semudah itu. Ya. Nah, kesimpulan si kartu itu ada di judgment atau il guidizio. Guidizio. Ya. Ini kartu apa? Tentang kebangkitan. Oh. Kan udah aku bilang, setelah mati kau akan Bangkit. lihat, dia bangkit dari mana? Iya. Dari kubur kan? Iya. Bangkit dari kubur. Dalam artian bagaimana? Sekarang kau masa di dalam kuburan atau masa penantian untuk bangkit. Gitu loh. Trompet sudah dibunyikan atau Tuhan sudah memberikan jawaban, masa kau diam? Sambut saja dia, nggak usah banyak pikir. Dan aku lihat di sini kebangkitanmu dalam waktu dekat. Asal kau berani, Aku langsung kayak senyum-senyum gitu. asal kau bisa memberikan keputusan secara cepat. Istilahnya Tuhan sudah memberikan jalan. Sekarang giliran saya yang
istilahnya mengambil keputusan. Oke. Gitu. Udah oke kok ini kalau aku lihat gitu. Gak ada masalah yang luar biasa dalam hal perjodohan gitu ya. Tapi si cowok yang ini serius nggak? Kalau aku lihat di sini mudah-mudahan dia udah kelihatan serius. Soalnya karena apa? Di sini aku lihat ada Four of Wands. Four of Wands ini artinya ingin harvest bersama, ibaratnya ingin panen bersama lah. Wow. Gitu. Panen masa depan gitu kan. Dapat kebahagiaan di masa depan gitu loh gitu. Bukan panen anak gitu. Belum Kak, aduh. Gitu. Ya makanya di sini nggak usah takut ambil keputusan. Kalau misalkan dia nembak, misalkan aku pengen jalan sama kamu gitu, kamu tanya targetmu apa? Oh, aku harus tanyain ke dia. Ya iya targetnya dong, apa? targetnya apa? Kalau misalkan dia bilang kalau cocok kita nikah, kalau nggak cocok ya sudah, gimana lagi? Ya sudah, ikuti aja gitu loh jadinya. Gitu. Tapi dia pasti ngajak nikah nggak? Dia pasti ngajak nikah kemungkinan besar ya. Wow. Tapi di sini mah gini aja ya. Kalau kamu muslim kan ada yang namanya la haula wala quwata illa billah. Betul kan? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Tuhan saja. Betul atau enggak? Ya sudah, kamu sekarang kalau ngejalanin sama dia, kasih apa? Proposal ke Tuhan. Tuhan, saya sayang sama dia, saya pengen sama dia. Ya kan? Tuhan bilang iya atau tidak, itu gimana dia? Tapi kamu harus minta yang terbaik. Tuhan, saya minta yang terbaik. Gitu. Yang terbaik bukan berarti kamu tidak pernah menangis. Gitu. Oh iya benar. Oke? Gitu. Tidak ada kebahagiaan yang sempurna 100%. Betul. Dengan air mata pun kita bisa bahagia sebenarnya. Pelajaran hari ini, dengan air mata kita akan tetap bahagia. Betul. Oke? Gitu. Ada yang kurang jelas nggak di sini? Enggak sih, sebenarnya ini udah mewakilkan semua pertanyaan aku. Mudah-mudahan di sini long term relationship bisa sampai ke pernikahan nanti, dan akhirnya si Ilmundo ini lihat kartu keberapa? 21. Dari kebahagiaanmu masa lalu akhirnya disempurnakan oleh orang ini. Wow. Gitu. Bravo. Ya? Gitu. Ada lagi nggak yang kurang jelas di sini? Enggak sih, kayaknya kalau udah soal pasangan mah sudah cukup. Nanti sisanya di belakang layar aja. Soal pasangan. Nah, sekarang pengen tanya apa lagi? Aku kayaknya seputar karir, Perkariran. keuangan. Itu bisa jadi satu nggak? Bisa nih satu itu. Ambil 5. 5 kartu. 1, 4, 5. Oh iya, satu lagi ya buat semuanya. Tarot itu semuanya bisa dipelajari. Ya, tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Gitu. Jadi nggak perlu yang namanya kamu mandi kembang 7 rupa atau pengen lewat air terjun atau ke dukun mana biar bisa baca tarot, nggak perlu. Kamu tinggal cari aja bukunya. Gitu, cari bukunya, belajar tarot, nanti belajar inti-intinya tuh apa sih sebenarnya gitu. Gitu. Jadi sesuatu yang bisa dipelajari ya lewat buku. Iya, lewat buku. Nggak harus ke tempat Mbah Dukun Nggak gitu. perlu. Atau ke daerah-daerah yang mistis-mistis gitu, enggak ya, pokoknya ini mah sama sekali nggak ada mistis-mistisan. Iya gitu. Pengen nanya kapan gue kaya, datang ke dukun, dukunnya aja masih miskin. Yang Nanya masih lagi suka gitu. pergi ke dukun. Lu nanya lagi kapan gue kayanya, gue juga kagak tahu gue kaya kapan gitu. Oke, masalah rezeki. Untuk sekarang rezekimu masih oke. Dari gaji juga ya masih oke aja. Ada Ace of Pentacle. Ace of Pentacle ini ya current situation ya. Current situation itu situasi sekarang. Itu kok masih punya penghasilan sekarang? Iya. Masih. akan berpenghasilan. Kemarin sih udah enggak sebenarnya kan dirumahin, cuma sekarang udah mulai kerja. Ya, Jadi ya gitu. masih ada lah. Masih ada kesempatan lah ya. Kita lihat. Wow. Oke, di sini ada
Obstacle-nya adalah Six of Cups. Memang sih di sini sih kau masih penghasilannya memang masih dari orang tua masih? Enggak. Ada sih. Ada. Ada. Masih suka Dikasih ya sama orang tua ya, tapi juga kau di sini juga ada penghasilan sendiri ya. Mm-mm. Gitu. Nah, apakah jalannya sudah benar atau tidak di sini? Kalau menurut kartu, yes. Gitu. Kamu memang dengan pekerjaanmu yang sekarang memang kenapa kau dipanggil lagi kan? Kan kemarin kan dirumahkan dulu kan, pas lagi itu dipanggil lagi kan, ya memang kau memang cocok di pekerjaanmu yang sekarang gitu loh. Gitu. Nah, tapi bagaimana bisa jadi lebih baik atau tidak ke depannya? Kalau masalahnya di sini adalah berani untuk ambil resiko atau tidak, karena di sini ada Nine of Swords. Nine of Swords ini kan artinya kan wake up. Ya. Wow. Gitu. Jadi wake up itu dalam artian begini ya. Tadinya kan kau di zona nyaman. Gue kerja dapat gaji. Udah. Tapi kau berani nggak untuk ngambil resiko yang lain, misalkan ya dagang kek, ya atau misalkan kau apa kek gitu ya, jualan apa kek gitu kan, ya itu ambil resiko kan namanya gitu kan. Gitu. Tapi ya sebisa mungkin yang sesuai dengan passionmu gitu loh. Jadi bukan yang dipaksain. Nah, bukan yang dipaksakan. Oh, jadi jangan, pokoknya nggak usah terlalu ngikutin tren juga gitu ya. Cari gitu. maksudnya kayak cocoknya di apa sih diri Ya, kita gitu. kayak gitu. Ya asal jangan di air karena kamu bukan dukung. Itu aja intinya. Aku bukan dugong. Oke, apalagi? Ya, gitu. Terus pas dari gitu apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan sebenarnya? Kau pengen punya usaha sendiri. Di sini ada Seven of Wands ya. Kau berjalan sendiri, nggak mau lagi kerja sama orang. Ya semua orang ya sebenarnya rata-rata gitu, pengen punya Gitu. usaha sendiri, nggak mau kerja sama Nggak mau orang. kerja sama Tapi orang, cita-cita gitu. aku sih mungkin bukan cita-cita ya. Ya mudah-mudahan sih suatu hari bisa menghasilkan lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, itu yang kamu pengen kan? Yes, Di sini cuma memang jalannya tidak semudah yang kau kira. tidak semudah itu Ferguson. Ya, gitu. Di sini kesimpulannya, kalau kau ingin menjadi lebih baik, di sini ada Knight of Sword. Ya. Knight of Sword itu maksudnya apa? Berani untuk cepat mengambil keputusan kah? Berani untuk membuat hal yang baru kah? Gitu loh. Misalkan Atau berani buat mengorbankan sesuatu untuk menjalani sesuatu. bisa gitu. Ya, di sini kan lebih kepada ke belajar ya sebenarnya ya, juga di sini belajar ya. Nah, jangan takut gagal, intinya itu. Iya. Gitu. Tapi kau juga harus mengambil keputusan yang resikonya kecil. Gitu. Bukan resiko kecil sih, maksudnya gini loh. Resiko apa, high risk, high return ya memang ya gitu. Resiko yang besar itu pasti akan ada balik modal yang besar, betul atau enggak? Tapi di sini resikonya kau bisa atasi atau tidak. Resikonya. Misalkan resikonya besar. Bisa atasi nggak resiko itu? Jadi resiko tidak akan pernah bisa kita hilangkan. Ya karena pasti selalu ada resiko. Pasti ada resiko. Nah, gitu. Jadi nggak ada resiko kecil, resiko besar tuh nggak ada sebenarnya. Tapi resikonya bisa kau hadapi atau tidak. Oke. Ya. Gitu. Nah, di sini ada keputusan apa, kau cepat ngambil keputusan atau tidak. Gitu. Terus pas udah gitu latah nggak? Gitu. Dan berani untuk memulai yang baru atau tidak. Nah, dari situlah. Tapi belum tentu uangmu akan langsung Ya. naik. Oke. Tapi di sini bisa jadi kau mendapatkan keuangan yang cukup. Ya, gitu. Cukup tuh dalam artian ya anak nggak susah, bisa sekolah. Pas udah gitu ya misalkan ya lebih baik yang gitu sih daripada yang berlebihan ya. Duit mah gitu kan. Setuju. Gitu. Menurut kartu, kemungkinan besar kau untuk jadi orang yang sangat kaya raya itu masih kecil kemungkinannya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kan balik lagi, tarot itu apa? Prediksi saja. Apa yang ada di dalam diri kamu. Betul atau enggak? Betul. Nah, sekarang gini, bagaimana? Kan Bill Gates pernah ngomong. Bill Gates. Apa coba? Orang lahir miskin atau kaya itu adalah takdir.
Tapi orang itu mati miskin atau mati kaya, itu pilihan. Betul. Iya kan? Betul. Gitu. Bravo. Jadi apa sih namanya? Kalau kamu pengen lebih baik lagi dari yang pembaca tarot ini, ya apa yang kau perlu rubah? Gitu. Yang perlu kau rubah adalah wake up. Oh ya, tadi wake up. Iya kan? Bangun. Jangan lihat lagi mimpimu. Kadang kalau mimpi itu terlalu jauh, kamu bisa jadi gila atau jatuh. Iya kan? Dengan gila. Bagaimana kita punya targetnya gini, kita punya mimpi. Mimpinya apa? A, misalkan. Mimpinya A. Tapi kita baru bisa sampai kepada B. Gitu kan? A ini kejauhan, bukan berarti A ini harus kita matikan. Simpan dulu. Simpan dulu. Kita tuju dulu B. Oke. Iya kan? Tuju dulu C. Gitu kan? Pokoknya tujuan kita adalah A. A. Gitu. Ya kan? Yes. Gitu. Jadinya. Jadi wake up itu kita juga melihat juga keadaan sekitar kita, keadaan diri kita sendiri. Gitu loh. Gitu. Sesuai dengan kemampuanmu. Gitu. Ya. Udah puas. Nah, pembacaannya udah beres. Kira-kira ada nggak lagi yang masih bingung pertanyaannya? Menurut sih semuanya udah jelas, udah mewakilkan semua pertanyaan aku. Terus kayaknya tadi jawaban-jawaban bacaan readingannya juga resonate banget. Pokoknya semuanya sesuai sih sama yang terjadi sekarang nih sama aku, Mas. Terus kira-kira jadi kesimpulannya menurut pakar tarot bagaimanakah? Kesimpulannya, jangan ragu untuk melangkah ke hal yang baru tadi. Jadi saatnya kamu itu bangkit dari keterpurukan kamu yang kemarin, dan sekarang saatnya kamu mendapatkan karma baik dalam hidup kamu karena kemarin sudah berbuat baik, gitu kan? Ya mudah-mudahan aja ini adalah jalan yang Tuhan berikan sama kamu. Dengan munculnya orang baru ini, kamu bisa memberikan juga kesempatan buat dia untuk mungkin jadi lebih baik sama kamu, atau kamu bisa jadi lebih baik sama dia, ya kan? Terus pasti gitu. Kalau untuk masalah karir sendiri sih, harus tingkatkan lagi kreativitas kamu buat supaya kamu jadi menggapai semua impian kamu lah, gitu jadinya. Karena yang aku lihat di sini potensi kamu masih biasa-biasa saja, jadi belum digali lebih dalam lagi, gitu ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Aku sih pokoknya udah suka banget sama readingan Mas Andi nih. Jadi buat kalian nih mungkin nanti yang mau minta di readingin juga sama Mas Andi, aku akan kasih cara gimana menghubungi Mas Andi nanti. Kita mau bikin readingan nanti buat zodiak Cancer dan Leo, kayak gitu. Ya, kita tutup aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.